Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di sesi explainer kita. Jujur, saya lagi super excited nih karena hari ini kita bakal melakukan deep dive alias bedah tuntas 360 derajat pada salah satu raksasa manufaktur cat terbesar di Indonesia, yaitu PT Avia Avian Tbk dengan kode saham Avia. Belakangan ini, Avia lagi jadi sorotan tajam di kalangan analis, dan kita bakal bongkar habis-habisan kenapa saham ini menarik banget buat dipantau. So, langsung aja yuk kita mulai. Nah, yang bikin saya mikir keras di awal tuh anomali pasarnya. Coba deh kalian perhatiin, belakangan ini harga saham Avia tuh cenderung sideways aja, kayak yang tidur gitu pergerakannya mendatar. Tapi, di balik harga yang seolah-olah lagi ngantuk itu, fundamental laba mereka justru mencetak kenaikan double digit. Maksud saya, ini adalah diskoneksi yang benar-benar mempesona antara harga pasar dan nilai fundamental aslinya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini adalah momen emas buat kita mulai cicil akumulasi? Biar bahasanya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita intip kinerja keuangan kuartal pertama 2026. Kedua, kita bahas mesin pertumbuhannya di rencana ekspansi pabrik Cirebon. Ketiga, valuasi dan harga wajar. Keempat, analisa bandarmologi terbarunya. Dan terakhir, kelima, kita tentukan area beli strategisnya. Udah siap? Lanjut! Oke, masuk ke bagian pertama, kinerja keuangan kuartal 1 2026. Ingat ya, sebelum kita pusing lihat chart harga, kita biarin dulu angka-angka fundamental bercerita soal kondisi kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Dan, wow, angka pertama yang wajib banget kalian lihat tuh ini, 503,1 miliar rupiah. Yap, setengah triliun rupiah lebih nih. Ini adalah laba bersih Avia di kuartal pertama 2026. Asal tahu aja, angka ini mencerminkan pertumbuhan impresif sebesar 12,5% secara year over year. Yang bikin hal ini spektakuler, mereka bisa loh cetak angka ini pas kondisi pasar konsumen lagi lumayan soft, plus adanya tekanan harga bahan baku global. Oh ya, pendapatan mereka juga nembus 2,3 triliun, naik hampir 17%. Ini sih bukti nyata ketahanan bisnis yang luar biasa kuat. Coba perhatiin outlook dari riset Sukor Sekuritas ini. Kelihatan jelas kan lintasan pertumbuhannya yang tangguh banget. Pendapatan Avia diproyeksikan bakal terus nanjak sampai nyentuh 8,78 triliun rupiah di sepanjang tahun 2026. Dan highlight-nya di sini, mereka diprediksi mampu pertahanin net profit margin atau margin laba bersih yang sangat sehat di atas 21%. Buat sebuah perusahaan manufaktur, bisa jaga margin segede itu adalah indikator efisiensi operasional yang benar-benar fantastis. Terus, dari mana sih mesin pencetak uang ini dapat pendapatannya? Ternyata, produk solusi arsitektur inti mereka yang jadi penyumbang terbesar. Waterproofing alias pelapis anti bocor nyumbang 24%, disusur cat tembok sebesar 23%. Artinya, hampir setengah dari total jualan mereka itu murni dari kebutuhan esensial buat konstruksi dan renovasi. Mereka juga punya parit ekonomi atau MOAT yang super kuat karena punya jaringan distribusi yang masif, ngelayanin lebih dari 60.000 toko bangunan di seluruh Indonesia. Sebelum kita move on dari topik keuangan, saya harus tunjukin angka raksasa ini, 1,36 triliun rupiah. Ini adalah total nilai dividen tunai yang baru aja disetujui buat dibagikan. Kalau dihitung-hitung, ini setara sama Rp23 per lembar saham. Tahu nggak artinya apa? Payout ratio-nya itu tembus 78% dari laba tahun 2025. Buat kalian para investor jangka panjang yang berburu passive income atau dividend yield, komitmen manajemen buat ngembaliin duit sebesar ini ke pemegang saham tuh bener-bener daya tarik yang susah ditolak. Lanjut ke bagian kedua, rencana ekspansi pabrik Cirebon. Ini dia nih yang bakal jadi mesin pertumbuhan mereka di masa depan. Manajemen Avia tuh nggak cuma duduk manis nikmatin laba teman-teman. Mereka gaspol berekspansi. Lihat timeline ini deh. Perusahaan lagi ngalokasin belanja modal atau capex gede-gedean senilai 750 miliar buat pabrik baru di Cirebon. Di pertengahan 2026 ini, pabrik tersebut masuk fase commissioning dengan kapasitas awal 80.000 metrik ton. Terus puncaknya, di tahun 2027, pabrik ini bakal beroperasi full scale sampai 225.000 metrik ton. Pabrik Cirebon ini tuh semacam katalis volume yang krusial banget, didesain khusus buat memperkuat daya tembus distribusi mereka, apalagi buat ngelayanin wilayah timur Indonesia. Tentu aja, kalau keluar modal investasi segede ini, pasti muncul pertanyaan, dampaknya ke margin laba gimana? Nah, proyeksinya ngebahas ini dengan sangat logis. Di tahun 2026, pas pabrik baru mulai jalan, mungkin bakal ada sedikit tekanan dari beban awal yang bikin marginnya ada di batas bawah sekitar 21%. Tapi, manajemen udah mentargetkan kalau efisiensi dari volume produksi yang masif ini bakal cepat nutupin biaya operasional tersebut. Makanya, pas masuk 2027, di mana skala penuh tercapai, margin diproyeksiin stabil, bahkan pelan-pelan naik. Hitung-hitungannya, ini tuh ibarat ngorbanin sedikit margin jangka pendek demi bisa dominasi market share jangka panjang.
Masuk ke bagian ketiga, valuasi dan harga wajar. Ini pasti pertanyaan yang udah kalian tunggu-tunggu. Dengan semua pertumbuhan tadi, saham Avia ini sebetulnya lagi murah atau kemahalan sih? Grafik valuasi dari Sukor Sekuritas ini tuh salah satu data favorit saya hari ini. Coba deh perhatiin garis hitam tebal yang nunjukin harga saham Avia yang terus nurun dari sejak 2022. Nah terus bandingin sama garis coklat keemasan di bawahnya yang justru pelan-pelan mulai menanjak naik. Itu adalah nilai intrinsik perusahaannya. Kalian bisa lihat dengan sangat jelas gimana harga saham saat ini benar-benar menyimpang, jatuh jauh di bawah nilai intrinsik historisnya. Secara objektif data ini langsung nunjukin kalau saham Avia tuh sekarang lagi undervalued, alias lagi diperdagangkan dengan diskon yang lumayan gede. Biar makin kebayang diskonnya segede apa, kita udah rangkum estimasi harga wajar dari beberapa analis nih. Konsensus rata-rata naruh harga wajar di Rp498. Kalau pakai hitungan intrinsic value DCF, ketemunya di area Rp508 sampai Rp520. Bahkan ya, Sukor Sekuritas naruh target sampai Rp550 per saham. Padahal harga Avia di bursa sekarang kan cuma main di kisaran 380 sampai 390-an. Jelas banget ada ruang kenaikan atau upside potential yang super besar kalau pasar mulai sadar dan kembali mengapresiasi nilai wajarnya. Tapi kita semua tahu fundamental dan valuasi cakep aja kadang nggak cukup cepat buat ngangkat harga. Kita perlu tahu siapa yang lagi main di balik layar. Makanya kita masuk ke bagian keempat, analisa bandarmologi terbaru. Buat teman-teman yang mungkin masih baru dengar istilah ini, secara simpel bandarmologi itu adalah analisa buat ngelacak jejak kakinya smart money atau aliran dana besar dari institusi. Kita pakai ringkasan broker buat ngintip apakah pemain-pemain besar ini lagi rajin borong barang yang kita sebut akumulasi atau malah lagi buang barang alias distribusi. Dan kabar bagusnya berdasarkan data terbaru di bulan Mei 2026, sinyal bandarmologi Avia ini positif banget. Nomor 1, dan ini yang paling penting, ada program buyback masif dari perusahaan senilai Rp1 triliun yang lagi aktif. Ini literally jadi jaring pengaman atau support harga yang luar biasa kuat. Kedua, kita ngelihat ada akumulasi halus dari institusi lokal yang pelan-pelan nyerok pas harganya nyentuh area 370-an. Ketiga, kita nggak deteksi ada panic selling sama sekali dari smart money. Dan terakhir, pengendali utamanya yaitu keluarga Tanoko, konsisten nunjukin komitmen investasi jangka panjang mereka. Nah, dengan fundamental memukau, valuasi yang didiskon plus bandarmologi yang suportif, gimana dong eksekusinya? Beranjak ke bagian kelima yang paling actionable, area beli strategis. Dari laporan teknikal terbaru, overall pergerakan Avia ini lagi ada di fase netral atau konsolidasi aja setelah kemarin sempat koreksi. Indikator RSI-nya ada di angka 45-56 yang artinya saham ini sama sekali belum overbought alias belum kemahalan. Volumenya juga anteng dan stabil. Ini nunjukin kalau Avia lagi asyik ngebangun sebuah basis support yang kuat, ngasih kita zona peluang yang lumayan aman buat masuk pas lagi ada pullback atau koreksi ringan. Tentu aja cara masuknya harus kalian sesuaikan sama gaya masing-masing ya. Kalau kalian itu swing trade berjangka pendek, area best buy paling oke ada di rentang support kuat 380 sampai 386. Tapi tetap disiplin ya, pasang stop loss ketat kalau harganya ditutup di bawah 378 dengan target profit pertama lumayan lah di resisten 400 sampai 410. Tapi beda cerita kalau kalian investor jangka panjang, strateginya jauh lebih santai. Manfaatin aja tiap ada penurunan ke area 370 sampai 390 buat cicil akumulasi. Tinggal hold aja sahamnya buat 6-12 bulan ke depan, nikmatin dividen yield-nya yang tinggi, sambil ngopi-ngopi nunggu harganya naik nyamperin fair value di kisaran 500-an. Dan begitulah teman-teman, akhir dari sesi explainer komprehensif kita soal PT Avia Avian Tbk hari ini. Kita udah lihat bareng gimana laba double digit mereka agak berlawanan sama sahamnya yang lagi tidur. Kita juga udah bedah cerita ekspansi pabrik Cirebon, valuasinya yang lagi diskon, sampai tameng buyback perusahaan sebesar Rp1 triliun. Nah, sekarang keputusan pastinya ada di tangan kalian. Berbekal semua insight yang udah kita susun ini, kalian lihat ini sebagai peluang seru buat swing trade cepat, atau lebih milih buat santai dan hold demi dividend yield yang menggiurkan? Yuk direnungin dulu strateginya, pastikan money managementnya tetap rapi, dan sampai jumpa di analisa deep dive kita selanjutnya.